Kembali lagi dengan Nidia. Dan kali ini aku mau membicarakan dengan emotional signature. Apa itu emotional signature? Jadi kayak imprint emosional khas sebuah negara gitu ya. Jadi aku memperhatikan dari beberapa tipe novel yang sering aku baca, biasanya itu dari Amerika Serikat, dari Jepang, dan dari Indonesia gitu. Itu contohnya ya, ada juga yang dari Prancis, dari segala macam yang diterjemahkan. Tapi memang kalau misalnya negara-negara maju ini kayak Amerika Serikat, Jepang, Prancis, mereka filmnya oke. Kalau film kan memang medium yang audiovisual gitu ya, jadi lebih mudah menaruh banyak trope tentang negara tersebut. Misalnya kalau Prancis makan baguette dekat Menara Eiffel, atau kalau di Amerika dekat Patung Liberty makan burger, atau kalau di Jepang makan sushi dekat Tokyo Tower, atau itu lebih gampang ya. Cuman kalau misalnya kayak di novel kan agak susah ya, karena hanya rangkaian kata, apalagi kalau udah diterjemahkan, atau yang kayak di Inggris juga kayak emotional imprintnya, emotional signature-nya. Kalau Inggris kan kita makan fish and chips dekat jam Big Ben, tapi kan itu gampang ya, jadi ke tourist attraction saja. Tapi kalau misalnya novelnya kayak mana gitu, tapi entah kenapa bahkan diterjemahkan, identitas negara itu tetap ada di novel-novel dari luar ini gitu. Kayak Amerika ada humor khasnya yang sarkastis, terus terlalu belak-belakan. Kayak novel-novel Jepang itu biasanya ada sense of isolation, sense of peace and calm. Kayak di buku Norwegian Wood itu kan lebih kayak kesendirian gitu, kekhasannya itu. Dan memang kalau pergi ke Jepang juga tempatnya itu sunyi gitu ya. Dan misalnya kalau Prancis ada kayak sense of rebellion, effortless charm, kayak tarik ulur itu kan, itu dari Prancis banget. Dari novelnya juga kelihatan gitu, kayak ada sense of dramaticism, tapi kayak romantis gitu orang-orang Prancis gitu kan. Dan memang kelihatan dari bukunya. Atau kayak dry humor, dry wit dari British itu kelihatan. Di bahkan bukan hanya kayak memang novel-novel beratnya, tapi juga trickle down ke novel-novelnya yang lebih pop, lebih populer gitu ya, lebih sederhana. Kayak kayak Harry Potter misalnya, tetap sangat khas emotional signature British, tanpa dia menjadi novel yang serius amat gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kayak yang novel berat-beratnya misalnya Ayu Utami, Eka Kurniawan, kayak Jenar Maesa Ayu atau Di Lestari, atau Joko Pinurbo, Sapardi Djoko Damono, itu kerasa gitu kekhasan Indonesianya. Kayak emotional signature Indonesia itu kerasa kesederhanaan dan realita yang kelam, dan ada wisdom yang agak gelap tapi humoris gitu kan. Cuman sayangnya di novel-novel populernya itu nggak terlalu terasa gitu. Ada sih beberapa yang terasa kayak itu bukan novel sih, tapi lebih ke film. Kayak Ada Apa Dengan Cinta tuh kayak novel-novel Indonesia. Kalau AADC kan film ya, kalau novel Indonesia kayak Jurnal Jo karya Ken Trate, ada namanya pernah aku baca The Buron. Itu terasa sih Indonesianya gitu kan. Walaupun dia novel populer, lebih ringan gitu. Anyways, jadi aku merasa kayaknya mungkin seharusnya novel Indonesia tuh emotional signature-nya itu mungkin lebih dipertegas lagi. Mungkin lumayan ada, cuman kadang lumayan banyak juga gitu. Tapi kadang karena selera atau minat baca Indonesia itu kurang gitu kan, dan orang Indonesia lebih percaya sama sesuatu yang berbau luar negeri, jadi banyak orang penulis
memilih pragmatis aja, oke aku bakal kasih emotional signature luar negeri supaya orang baca gitu. Padahal kan kayak Gadis Kretek itu kan bener-bener Indonesia banget, novel Indonesia banget, filmnya Indonesia banget. Itu malah yang menduniakan, jadi sangat dan mendunia itu bukan sekedar prestise aja gitu, tapi jadi sumber mata uang kita, kayak sumber duit gitu. Kita perekonomian kita bisa berputar karena itu orang sering ke Indonesia, turisme jadi hidup, UMKM jadi hidup, jadi weirdly connected walaupun sesimpel hal seperti novel. Jadi aku juga belajar sih, karena novel-novelku dulu juga banyak yang kurang kental emotional signature Indonesianya. Aku ingin mendalami emotional signature karena aku sendiri juga kurang di situ, dan itu sangat penting sekali untuk ya seperti kecintaan, nasionalisme, dan juga perputaran ekonomi in a weird way it's conducted. So what do you think? Tell me in the comments. Follow, share this, follow me, subscribe, and happy reading.